Shalom semuanya, Pak Surpol, Mbak Ana, rekan-rekan yang ada di Zoom dan yang menonton di live YouTube juga yang akan menonton siaran ulang. Mari kita menyanyi 3 lagu ke depan. Sekarang kita menyanyikan lagu Waymaker. Ya, Tuhan kita itu adalah jalan ya, seluruh jalan Dia yang punya, Dia yang membuka, dan kita jangan khawatir lagi tentang hidup kita. Mari kita menyanyi bersama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are Lord Jesus. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 That is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop.
You never stop working, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. 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 Oh, you will make a Lord, promise keeper, always light in the darkness. That is who you are, Jesus. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Level kedua Pak Yuda. Ya, terima kasih Bu Desi atas puji-pujiannya, sungguh luar biasa di hari ini. Baik, sebelum kita memasuki renungan embun pagi dengan judul Surga dan Neraka, nanti para lektor Ibu Nerliana bersiap-siap di Yesaya 66 ayat 1 sampai 24, Yesaya 66 ayat 1 sampai 24, dan Pak Apeng di Wahyu 22 ayat 1 sampai 21. Wahyu 22 ayat 1 sampai 21. Ya, kita akan berdoa oleh Mbak Nomi. Silakan Mbak di unmute. Terima kasih. Shalom Pak Mulia. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Biarlah pujian yang kami dengar tadi Tuhan jadi pengagungan untuk Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu melampaui kondisi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu melampaui situasi yang sedang kami lewati Tuhan. Dan ketika kami memuji-Mu Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Bapak, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami, Pastor Paul. Dan biarlah apa yang disampaikan menjadi rema, juga berkat untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Mbak Nomi, silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Shalom Pak Mulia. Shalom Bu. Shalom Pastor Paul, Bu Ana. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan shalom juga untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita ini. Di Tuhan, kembali kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 66 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang
leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarlah firman Tuhan. Hai, kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun, baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau, masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allah. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai, semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya.
mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Meseh dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal, dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Pak Apeng. Ya, saya akan lanjutkan Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada sebuah pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu.
Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, seperti para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Apeng. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang hidup menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan cinta, dengan ketekunan, dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, bukan beretorika ya saudara ya. Tolong kacamata itu ya. Kemarin kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun ya. Hari ini kita belajar tentang surga dan neraka, merenungkan ya tentang surga dan neraka di dalam kerajaan 1000 tahun apabila kita hidup ya dengan penuh cinta, yaitu jalan salib. Jalan salib adalah jalan penuh cinta, bukan jalan penuh penderitaan. Bagi penderitaan itu adalah suatu kenikmatan ketika kita penuh cinta, saudara. Ada sukacita yang luar biasa, ya, seorang ayah yang berkorban demi anaknya, seorang mempelai yang berkorban demi pasangannya, ya, itu ada sukacita, ada kebahagiaan. Makanya jalan salib itu menjadi jalan yang penuh kebahagiaan, bukan jalan yang penderitaan termehek-mehek. Ya, karena di saat itulah kita diberi kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta kita. Ya, saudara ya. Nah, saudara nangkep nggak sih yang kemarin saya ngomong? Semoga saudara nangkep ya, bahwa jalan salib ya adalah sebuah jalan kebahagiaan bagi orang-orang yang penuh dengan cinta. Tetapi bukan berarti Anda cari masalah.
Kalau Anda bisa hidup berpasangan, kalau kita bisa hidup dengan damai, kebahagiaan, tanpa penderitaan, bagus. Tetapi kadang-kadang penderitaan itu diperlukan, saudara. Ya, sehingga kita bisa diberi kesempatan melewati jalan itu. Dan jalan salib itu adalah jalan yang membuat kita lulus ujian. Ya kan? Sehingga kita kelihatan seperti emas. Dan kita memerintah sebagai pemerintah, ya, sebagai raja-raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, karena ada buah cinta. Karena orang yang penuh cinta itu sebenarnya dia memerintah, saudara. Anda yang tidak punya cinta, Anda pikir Anda yang dominan, Anda yang pegang kendali. Ya, Anda lihat orang-orang yang mempersekusi orang-orang yang suka teriak-teriak takbir itu kelihatannya kan mereka merasa mereka yang memiliki negara Indonesia dan yang mereka yang mengambil alih dan mengendalikan Indonesia, saudara. Tetapi sebenarnya siapa mengendalikan siapa? Ya kan? Orang-orang yang penuh cinta itu yang mengendalikan dunia ini, saudara. Orang-orang yang penuh cinta ini membuat dirinya menjadi orang yang lembut hatinya, ya, sehingga dia memiliki seluruh harta kekayaan bumi ini. Lihat Anda, ketika orang-orang ini takbir dengan penuh kebencian, penuh kemarahan, tiap hari kayaknya marah-marah terus ya. Anda kalau nonton filmnya Fauda itu, orang ini kayaknya marah terus ya. Sementara Israelnya kelihatannya adem terus ya, saudara ya. Sementara orang-orang di Palestina ini marah terus tiap hari. Saya heran ya, saudara ya. Tetapi orang-orang yang penuh cinta ini, yang disebut dengan orang-orang kafir ini, justru yang menguasai peradaban dan perekonomian dunia, saudara. Ya, karena memang ada ayatnya, orang-orang yang lembut hatinya memiliki bumi, mewarisi bumi. Makanya di dalam ajaran humanisme, ya, humanisme adalah ajaran dari Alkitab yang kemudian mereka mengeluarkan Yesus dari sana. Tetapi konsepnya itu dari Alkitab, saudara. Nah, mereka melihat bahwa orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang asertif, ya namanya asertif, orang yang selalu win-win, ayo jangan menang-menangan, tapi kita mau sama-sama jalan. Itu hanya ada di budaya orang kafir, saudara. Yaitu kafir, Kristen, Buddha. Ya, dan makanya nanti kalau negara-negara Jepang, Korea, ya kan, Korea Selatan ya, dan di Eropa, mereka semua negara-negara ini menjadi negara-negara yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Nah, tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan duniawi, karena barang siapa lemah lembut, dia akan mewarisi haaretz, alam jasmania, ya, alam jasmania, ya. Spotlightnya jangan di remove, biar saja. Nah, tetapi itu kan alam jasmania. Kerajaan 1000 tahun masih bagian dari alam jasmania, saudara. Sekarang kita mau tanya, Tuhan, lalu kapan kerajaan Allah datang? Sekarang. Kerajaan Allah atau surga itu sekarang, saudara ya. Sekarang ini sampai kerajaan 1000 tahun. Sebab mentalitas kerajaan Allah itulah ya hati jiwa kita ya yang mendatangkan kerajaan Allah. Diakonia, marturia, Anda membawa damai bagi Anda, memberikan melepaskan pengampunan, Anda kemudian ngobati orang sakit, ya kan? Yang nggak mampu Anda bayarin, ya. Kita sudah lakukan ya, bayarin BPJS-nya. Kita yang nggak mampu sekolah, kita bayari sekolahnya. Ada yang nggak bisa beli seragam sekolah, kita bayari seragamnya, dan seterusnya, saudara. Sesuai dengan kemampuan kita. Saat itulah kerajaan Allah mulai mengalir dalam hidup kita. Tapi, saudara, kerajaan Allah itu, ya, kerajaan 1000 tahun itu berhenti. Ya, selama 1000 tahun saja. Ya, dan kemudian terjadi kiamat. Nah, itu namanya kiamat, saudara ya. Kiamat itu bukan bagi kita, tapi bagi orang-orang yang tidak mau menerima cinta di dalamnya. Orang yang hanya mau menjadi penerima cinta, tetapi tidak mau memiliki cinta.
Ada ya orang-orang yang penerima cinta ini ya minta, ya itu namanya menerima cinta. Ya orang yang ya itulah rakyat jelata dalam kerajaan 1000 tahun itulah orang-orang yang mentalitas cuman maunya nerima cinta. Ya Tuhan akan kasih itu. Tetapi kita sebagai orang yang memproduksi cinta. Nah, beda saudara ya. Langit dan bumi yang baru ya atau surga dan neraka. Ini surganya ini adalah surga yang kedua, langit bumi yang baru, langit yang kedua, saudara ya. Langit dan bumi yang baru, yang di dalam Yesaya 66 dan di dalam Wahyu 21 dan 22, itu ada sebuah langit bumi yang baru, di mana orang-orang dari kerajaan 1000 tahun pindah. Ya, pindah di sana. Dia meneruskan kehidupannya dengan memproduksi cinta tanpa batas. Tapi orang-orang yang tidak memproduksi cinta ini yang buang ke perapian, sudah nggak berguna. Apa yang dibuang ke perapian, saudara? Kalau di Eropa ini, kita punya tungku ya, saudara, ada tungku di rumah. Kalau saya nggak punya, tapi kalau orang-orang yang klasik-klasik ini, mereka masih punya tungku api ya di rumah. Maka mereka masukkan ke tungku api ini barang-barang yang tidak berguna, kayu yang tidak berguna, ya bekas-bekas potongan gergaji, masukkan ke dalam, nyalain juga pakai kertas yang nggak dipakai. Nggak mungkin dokumen penting dibakar lalu masukkan ke dalam itu, saudara ya. Nggak mungkin. Anda kalau bakar sampah juga gimana? Yang nggak pakai, yang dibakar. Masa Pak Mulia ada duit 100 ribuan, mau dibakarin satu-satu. Ya kan? Emang sakit jiwa apa? Bakarin duit, ya kan? Kan pasti barang-barang yang tidak berguna bagi hidupmu, barang-barang yang menjijikan atau yang tidak berguna bagi hidupmu yang dibuang. Tapi barang-barang yang memproduksi atau barang-barang yang penting tidak akan dibuang, tapi disimpan di tempat yang berharga. Nah, kita lah orang-orang yang berharga di mata Allah itu yang masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, kalau yang tidak berguna ya dibuang, dibakar. Itu katakan apa namanya? Apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati. Ya, itu satu-satunya deskripsi tentang neraka yang bisa kita ngerti, saudara. Kalau Anda mendapatkan yang lebih hebat dari itu bohong. Itu bohong. Saya lebih percaya apa kata Alkitab daripada kata orang itu, saudara ya. Jadi kalau Anda membaca ada deskripsi neraka yang lebih dari apinya tidak akan mati, ulatnya, apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati, lalu Anda ada deskripsi pendeta lain atau siapapun yang cerita kepada Anda, itu bohong. Bahkan Nabi Yesaya dan Yohanes saja, Rasul Yohanes 2 saksi. Ya. 2 saksi, cuma lihat apinya tidak akan padam, ulatnya tidak mati. 3 saksi tambah Yesus Kristus, saudara ya. Tambah Yesus kan ngomong juga kan, apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati. 3 saksi. Anda mau cerita apa lagi? Mau cerita lebih dari itu? Bohong. Anda seorang pembohong kalau Anda berani cerita neraka lebih dari itu. Ya, apinya tidak akan padam, karena disitulah jiwa kita, ya, jiwa kita, jiwa kalian, orang-orang berdosa, ya, kalian ada di YouTube ini yang tidak mau menerima sang cinta yaitu Yesus Kristus, ya, kalian dimasukkan ke sana, ya, jangan percaya kata Muhammad aja di neraka sekarang, ya, jangan percaya Muhammad aja di neraka. Tapi kalau Anda lihat orang-orang yang memproduksi cinta, tadi dimintakan orang-orang yang tidak memproduksi cinta, ya. Tapi orang-orang yang memproduksi cinta di dalam hidupnya, maka sudah lihat ya, diberi buah dari pohon kehidupan. Oh, sebentar, saya kelewatan. Pertama, ya, diberi minum air sungai kehidupan. Nah, Wahyu 21, saya lupa terus ya. Harusnya tadi kita baca Wahyu 21, tapi kita udah bolak-balik baca. Kita diberi minum air dari sungai kehidupan. Saudara tahu air sungai, makanya orang-orang itu kalau percaya Yesus, kalau mau selamat percaya Yesus, harus dibaptis. Karena baptisan ini adalah saksi kita. Air ini yang menghubungkan antara alam jasmania dengan alam rohania. Karena air inilah ya salah satu salah satu ciptaan yang dalam tanda kutip kekal, ya, ada di bumi dan ada di surga. Ya, air inilah yang menjadi saksi, yang menghubungkan zaman ke zaman. Air inilah yang menghubungkan antara yang jasmani dengan yang rohani. Makanya harus dibaptis, ya.
Baptisan itu penting, baptisan air. Mau dipercik, mau dikerucuk, mau ditenggelamkan, ya itu semua pokoknya harus dengan air. Tidak boleh pakai bendera. Harus air, ya harus ada airnya. Karena air itu menjadi saksi pembaptisan kita. Kedua, darah Yesus, ya darah anak domba, ya darah anak domba Yesus Kristus. Ketiga, Roh Kudus, ya yaitu rema yang hidup melimpah dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 8 ya, 3 saksi. Nah, saudara, kalau kemudian kita melihat kita diberi minum air dari sungai kehidupan, ya, karena air, kita memperoleh hak atas air itu, saudara ya. Barang siapa menang, ya akan minum dari air sungai kehidupan. Lalu diberi makan buah dari pohon kehidupan. Lihat saudara, di dalam Kejadian 3, ya manusia keluar, ya memutuskan untuk keluar dari kekekalan, dari Eden, karena dia memakan buah pengetahuan, Torah. Ya, dulu kita sudah belajar bahwa buah pengetahuan baik dan jahat ada tertulis di dalam Roma 7. Kita tahu yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, itu dari Torah. Jadi Torah itulah buah pengetahuan baik dan jahat yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Saudara ya, Torah. Apakah Torah itu berdosa? Kata Paulus, Roma 7 ya, Anda baca Roma 7 nanti. Tidak, Torah itu tidak berdosa. Justru karena Torah kita jadi wise, jadi bijaksana. Buah pengetahuan membuat manusia bisa menggenapi kehendak Tuhan di muka bumi ini. Karena makan buah pengetahuan. Yang salah adalah ketika manusia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Makanya tadi anjing-anjing penyihir, sundal, itu tidak akan masuk kerajaan, tidak masuk langit dan bumi yang baru. Karena orang-orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Pak, saya pemarah, bagaimana Pak? Jangan mikirin marahnya, Anda memikirkannya bagaimana penuh Roh Kudusnya. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan ikutin kemarahanmu. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan kecanduan masturbasi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan kecanduan seks. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan kecanduan rokok. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan kecanduan dengan apapun juga. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan mampu mengendalikan semua hawa nafsumu. Ya, hidup oleh roh. Ya, dari aliran air sungai kehidupan, Yohanes 7 ayat 37, 38, 39, bahwa itu adalah Roh Kudus. Ya, kita minum Roh Kudus setiap hari, minum Roh Kudus setiap hari yang mengalir dalam hidup kita. Mengalir, Roh Kudus itu mengalir, melimpah. Kalau Anda dari sekarang mulai jaga hidupnya penuh dengan rema setiap hari, maka roh itu melimpah dalam hidupmu, saudara. Dan kamu akan makan buah pohon kehidupan. Saudara, kita harus selalu makan buah pohon kehidupan. Di situ Kejadian 3 ada buah pengetahuan baik dan jahat dan buah kehidupan. Adam dan Hawa setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Ya, setelah dia masuk keluar dari Eden, nggak boleh masuk lagi ke Eden untuk ambil buah pohon kehidupan. Harus melalui kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Itu semuanya lagi cerita logos dan rema, saudara. Torah, buah pengetahuan baik dan jahat adalah Torah yang logos. Tapi buah pohon kehidupan adalah rema, di mana dia akan hidup selama-lamanya kalau dia terus makan buah itu, saudara. Hidup dengan rema. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Itulah buah pohon kehidupan. Roh Kudus yang mengalir dan Roh Kudus yang selalu memenuhi hidupmu. Ya, jadi karena Anda punya Roh Kudus yang mengalir yang dibagikan, Anda juga mendapat Roh Kudus. Terus ya saudara ya, ada sirkulasi Roh Kudus di dalam hidupmu. Masuk, makan, dan meluap dengan Roh Kudus. Semua Roh Kudus, karena rema itu lagi cerita Roh Kudus yang melimpah, yang mengalir. Rema itu mengalir dalam hidupmu, sehingga hidupmu dipenuhi dengan aliran-aliran sungai kehidupan. Ada asupan dengan makan buah begitu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari buah pohon kehidupan.
Ya, jadi Anda udah nggak ngurusin jasmaniah lagi, karena hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sangat penting. Nah, sekarang saudara sudah belum mengalami itu? Berbahagialah kalau Anda tiap hari mulai ya, dan hidup dengan logos dan rema. Logos itu ya perlu, karena logos adalah bahan dari rema. Buah pengetahuan itu penting, saudara. Tetapi rema juga penting, dua-duanya penting. Buah pengetahuan, ya, buah pohon pengetahuan dan buah pohon kehidupan. Dua-duanya penting, Anda harus punya. Kalau Anda nggak punya, Anda akan dibuang ke neraka. Karena garing, hidupmu kering, saudara. Hidupmu kering, nggak berbuah. Yohanes 15. Kalau kamu tidak berbuah, potong, buang ke neraka, buang ke perapian. Karena kamu tidak mengalir aliran air kehidupan, tidak ada kehidupan di dalam hidupmu, ya, nggak ada kehidupan di dalam rantingnya, di dalam carang-carangnya itu nggak ada kehidupan, nggak bisa berbuah. Sementara carang kita harus tetap melekat sama Tuhan. Dibuang, saudara. Anda yang sekarang, Anda sudah Kristen lama, nggak ada buahnya. Anda bisa jujur, buahnya apa aku ini ya selama ini ya. Bagus kalau nggak bikin susah. Bagus kalau nggak jadi biang kerok saya. Di mana-mana jadi biang kerok. Nah, Anda mesti ngecek juga, saudara, di mana-mana ada orang yang seumur hidup jadi biang kerok kemana-mana ya, singit itu loh, orang singit itu loh, kemana-mana jadi biang kerok, nanti megang gelas ya nanti pecah, lagi bertamu ya nanti cetak tiba-tiba rumahnya koset kebakar, dia lagi kemana naik motor yang nabrak orang, nah, pokoknya ada orang yang seumur hidup biang kerok, saudara. Yang ekstrim itu ekstrim, namanya singit itu orang itu ya, kalau orang itu bilang singit itu, ini orangnya singit sekali. Nah, saudara, hati-hati. Anda jadi buah. Anda selama percaya kepada Yesus, Anda berbuah. Enggak? Oh, itu kan bukan talenta saya. Gundul payang, jangan berbahasa basi, saudara. Ini terserah ya. Anda mendengar firman Tuhan ini, kalau saya mah nggak suka bahasa basi, ya kalau Anda mau bahasa basi, mah terserah aja. Tetapi jujur aja, Anda berbuah nggak? Kalau Anda nggak berbuah, Yohanes 15 katakan, kalau kamu tidak berbuah, potong, buang dapur api. Buang ke perapian. Itulah neraka. Kalau Anda berbuah, buahnya itu harus tinggal tetap, jangan busuk. Karena dari buahnya lah orang akan mengenal kita pengikut Yesus atau pengikut jin gua hira, saudara. Dari buahnya. Pengikut jin gua hira itu kelihatan banget, saudara ya. Oh, kelihatan banget. Anda begitu dekat aja ngomong sebulan, 2 bulan, Anda kenal pengikut jin gua hira nih. Ya, nggak usah ngomong-ngomong agamanya apa. Nah, tapi sama ya, Anda Kristen tapi ternyata Kristennya palsu. Berasa, saudara. Dari buahnya kita tahu. Dari buahnya, saudara. Nah, makanya dari buah itu kita ngerti. Kita ini sekarang sudah hidup di dalam paradise apa belum? Hari ini Anda sedang hidup dalam kerajaan Allah atau Anda sedang di dalam penghukuman. Dari buahnya. Kudu jujur sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghakimi seorang satu sama lain. Anda yang tahu sendiri buahnya itu, saudara. Nah, setelah kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah dan berbuah, buahnya itu tinggal tetap apa enggak. Jangan on off. Kalau on off juga Anda lama-lama mati juga. Ya, tanaman itu, pohon itu kalau sering pindah-pindah ya mati, saudara ya. Jangan. Terus yang setia, karena kata iman, ya itu dalam kata iman itu ada kata kesetiaan, faithful, saudara. Ya, Immanuel, Allah setia. Di dalam kata iman itu ada kesetiaan, bukan on off. Kalau on off namanya nggak setia, itu namanya mut-mutan, saudara ya. Nah, di dalam kesetiaan itu penting, karena itu adalah buah roh, saudara. Kalau Anda nggak setia, berarti ada yang salah. Ada yang salah, saudara ya. Siapa yang di sini yang sering nggak setia? Sejak 2014 Tuhan membuat saya merubah. Ya, ini hari ini ya sudah 8 tahun pelayanan kami, saudara ya. Tuhan begitu bekerja luar biasa sekali dalam hidup ini. Nggak ada on off, nggak ada jenuh, nggak ada mandek, nggak ada off, on terus, on fire terus, saudara. Makin besar Tuhan makin memberkati pelayanan kita. Ya jalannya nggak nabrak-nabrak, nggak pakai nabrak-nabrak, saudara. Ya kira jalan sesuai Tuhan mau kemana,
Kita jalan, Tuhan mau kemana Tuhan? Kita jalan, Tuhan mau kemana Tuhan? Jalan lagi. Ya, indah saudara, indah. Anda di mana sekarang? Haleluya, ada di surga atau Anda sedang perjalanan menuju neraka. Dan biarlah langit dan bumi yang baru tinggal tetap dalam hidupmu, saudara. Meterai, ya, jaminan langit dan bumi yang baru itu bagi Anda. Ya, terjadi sekarang. Kerajaan Allah itu sekarang. Anda nikmati sekarang, saudara. Sekarang Anda nikmati kerajaan Allah itu. Ya, bukan nanti, sekarang. Makanya dari buahnya itu, saudara. Buahnya itu kamu nikmati, dan orang-orang sekelilingmu pasti menikmati buahmu itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya pagi ini dan juga saudara-saudara. Mari kita akhiri acara Embun pagi ini dengan lagu saya lupa judulnya, tapi kita menyanyikan sekarang ya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Mul ya. Ya, mari saudara-saudara kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan Yesus melalui Pastor Paul. Silakan Pastor. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Jebareka Adonai Vaismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneweleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai peneweleka wihuneka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Indonesia. Selamat siang Australia, Amerika. Selamat malam. God bless you. Bu Ana, ya, Bu Desi,